Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Helena Sarlimarani Siombing dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu hukum dasar kimia. Selamat menyaksikan. Hukum dasar kimia. Di sini saya akan membahas materi berikut, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Massa atom relatif atau disebut juga bobot atom adalah perbandingan massa suatu atom dengan massa atom lainnya. Massa atom relatif juga dapat diartikan sebagai massa satu atom unsur tersebut dibagi dengan 112 massa satu atom isotop karbon 12. Massa molekul relatif adalah gabungan penjumlahan nilai massa atom relatif dari atom-atom pembentuk molekul tersebut. Dengan ditemukannya cara menghitung massa molekul relatif ini, memudahkan para ilmuwan untuk mengetahui massa suatu molekul karena ukuran yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk dihitung menggunakan timbangan atau neraca. Pada awal abad ke-18, para ilmuwan telah melakukan percobaan-percobaan yang mempelajari secara kuantitatif susunan zat dari beberapa reaksi kimia. Mereka menemukan adanya keteraturan-keteraturan yang dinyatakan sebagai hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yang akan saya bahas di sini yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan volume, dan hipotesis Avogadro. Hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa awalnya dijelaskan oleh ilmuwan Rusia bernama Mikhail Lomonosov. Namun, pada akhirnya, hukum kekekalan massa disempurnakan oleh Antonin Lavoisier pada tahun 1765. Ia menganalisis massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Hasilnya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Jadi, saat terjadi perubahan kimia, suatu zat bukan diciptakan atau dihancurkan, melainkan diubah. Ia membuktikan kebenaran hukum kekekalan massa yang berbunyi, di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Berikut ini adalah contoh soal hukum kekekalan massa. Terdapat magnesium 12 yang bereaksi dengan unsur 16 belerang atau sulfur. Maka, berapa jumlah magnesium sulfida yang dihasilkan? Jawabannya ialah 28 gram kalsium oksida bereaksi dengan 22 gram karbon dioksida, menghasilkan 50 kalsium karbonat. Hukum Proust atau perbandingan tetap. Hukum dasar kimia kedua ini ditemukan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1709. Hukum ini menyatakan bahwa susunan senyawa terdiri dari unsur dan komposisi tertentu secara tetap. Kedua unsur tersebut membentuk senyawa air sehingga hasilnya menunjukkan perbandingan massa antara hidrogen dan oksigen dengan reaksi tetap, yaitu 1:8. Maka, bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Berikut ini contoh soal hukum Proust. Massa karbon dan oksigen memiliki perbandingan 3:8. Jika karbon yang bereaksi 1,5 gram, berapa massa oksigen bereaksi dengan massa karbon dioksida yang terbentuk? Maka jawabannya ialah massa oksigen sama dengan 8/3 kali 1,5 gram yang menghasilkan 4 gram. Maka massa karbon dioksida sama dengan 11/3 kali 1,5 yang menghasilkan 5,5 gram. Jadi, massa oksigen bereaksi adalah 4 gram dan massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 5,5 gram. Hukum Dalton. Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum Dalton yang dikembangkan oleh ilmuwan John Dalton. Awalnya, ia mengamati suatu keteraturan terkait perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Dalam percobaan tersebut, terlihat jika massa oksigen sama, perbandingan antara massa nitrogen dengan senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida adalah bilangan bulat sederhana. Maka dapat kita ketahui bahwa bunyi hukum Dalton adalah jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Berikut ini contoh soal hukum Dalton. Unsur belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 adalah 50%, dan pada senyawa 2 adalah 40%. Apakah hukum perbandingan berganda berlaku untuk senyawa tersebut? Senyawa 1 mengandung 50% unsur belerang. Maka massa sulfur banding oksigen dalam senyawa 1 adalah 50:50 atau 1:1. Senyawa 2 mengandung 40% unsur belerang. Maka massa sulfur banding oksigen dalam senyawa 2 yaitu 40:60.
sama dengan 1:1,5. Jika massa belerang dalam kedua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1:1,5 atau 2:3. Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum ini ditemukan oleh Gay-Lussac pada tahun 1808. Ia mengamati suhu dan tekanan yang berjumlah sama. Selain itu, volume gas oksigen bereaksi dengan dua volume hidrogen yang menghasilkan dua volume uap air. Maka bunyi hukum Gay-Lussac adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Berikut ini adalah contoh soal hukum Gay-Lussac. Tentukan banyaknya volume gas hidrogen yang bereaksi dengan 24 liter gas oksigen untuk menghasilkan air. Jawabannya yaitu, langkah pertama kita buat persamaan reaksinya. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Maka volume gas hidrogen sama dengan koefisien H2 koefisien O2 kali volume O2 sama dengan 21 kali 24 liter yang menghasilkan 48 liter. Hukum Avogadro. Hukum Avogadro ditemukan oleh Amedeo Avogadro di tahun 1811. Awalnya, ia menemukan suatu partikel unsur tidak sesuai berupa atom tunggal, melainkan dapat berupa molekul unsur atau dua atom dan lebih. Maka dapat kita ketahui, bunyi hukum Avogadro adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Berikut ini adalah contoh soal hukum Avogadro. Berapakah jumlah mol 33,6 liter gas H2O pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm raksa? Jawabannya adalah, perlu diingatkan bahwa suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm raksa adalah keadaan STP. Pada keadaan STP, 1 mol zat akan mengandung 22,4 liter, sehingga 33,6 liter H2 akan mengandung 1,5 mol. Sekian pembahasan dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.